Shalom Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita tahu bahwa di tengah situasi seperti ini, seluruh dunia sedang mengalami bencana, dan kita tahu bahwa merabaknya COVID-19 mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, saya sempat terkaget ketika sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu, ketika saya melihat Instagram saya dan saya memfollow beberapa mega church baik di Asia Tenggara maupun di Eropa dan di Amerika. Di situ saya menyaksikan bahwa sekitar 1,5 atau 2 bulan yang lalu, semua ibadah-ibadah di gereja-gereja lokal di sana sudah berganti ke ibadah-ibadah online. Dan pastor-pastor di sana, gembala di sana merubah ibadah biasa menjadi ibadah online dikarenakan ada situasi sebuah bencana global di mana ada virus corona pada waktu itu. Dan saya sempat kaget melihat gereja-gereja besar melakukan hal itu, dan ini tentunya juga tidak hanya di negara lain, tetapi di negara kita juga mengalami hal yang sama. Bangsa kita saat ini sedang menghadapi penyebaran virus corona. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapi situasi seperti ini. Untuk menghadapi situasi krisis di mana virus mewabah, di mana terjadi bencana baik secara global maupun secara nasional di Indonesia. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana sikap kita di tengah krisis. Oleh karena itu saya berikan judul firman Tuhan pada saat ini dengan judul di tengah krisis. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan di dalam menghadapi situasi krisis, terutama dalam konteks virus COVID-19 ini. Bagaimana sikap kita? Nah, mari kita belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Alkitab berkata seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah krisis mewabahnya COVID-19 pada saat ini? Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ingat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sebagai anak-anak Tuhan di tengah situasi krisis di mana bangsa kita sedang mengalami serangan wabah virus COVID-19, yang harus kita lakukan adalah, saudara perlu tahu bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Artinya saudara, mari segala ketakutan di dalam hidup kita buang. Karena Tuhan memberikan kepada kita roh damai sejahtera, roh keberanian. Oleh karena itu saya mengingatkan saudara bahwa segala roh ketakutan, kecemasan yang berlebihan, mari kita buang semua. Dan mari kita bangkitkan roh keberanian, roh damai sejahtera, di mana kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjagai kita. Nah, perhatikan saudara, Alkitab berkata, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara bisa melihat rangkaian ayat-ayat di sini sangat menarik. Saya blok dengan font merah. Ketika kita memiliki atau dikuasai dengan ketakutan atau kekhawatiran yang berlebih, maka hidup kita akan mengalami terkikis kekuatan kita. Ketika kita mengalami ketakutan yang berlebihan, terutama dalam konteks seperti ini, kita takut kehilangan nyawa kita takut dan kita cemas sampai kita tidak bisa tidur. Nah, saudara perlu tahu bahwa ketika ketakutan menguasai hidup kita, maka kekuatan kita berkurang, kasih kita berkurang, ketertiban kita berkurang. Nah, saudara mari belajar pada saat ini, di tengah situasi krisis pada saat ini, terutama dalam bidang kesehatan, kita mengalami serangan wabah COVID-19. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan dirimu dikuasai ketakutan. Karena ketika engkau dikuasai ketakutan berlebih, itu akan membuat kekuatanmu berkurang. Contohnya saudara, kekuatan kita akan berkurang ketika kita takut.
Saya pernah mengalami sebuah pengalaman di mana ketika saya praktek melayani di sebuah tempat pelayanan di Jawa Tengah. Waktu itu saya masih mahasiswa semester 2 atau semester 3. Dan ketika itu saya masih belajar tentang yang namanya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya mendapat giliran jadwal untuk menyampaikan khotbah di remaja pada waktu itu. Sebelum menyampaikan firman, saya sudah persiapan selama 1 minggu. Saya gali ayatnya, saya baca buku-buku referensinya, saya baca pandangan-pandangan beberapa tokoh penafsir untuk memperkuat tafsiran-tafsiran yang akan saya sampaikan supaya memberkati jemaat. Semua persiapan sudah saya lakukan dari beberapa hari, bahkan beberapa minggu sebelum saya menyampaikan firman. Dan ketika saya persiapan, semuanya sudah saya persiapkan. Saya tulis waktu itu di sebuah kertas, saya baca ayatnya, saya renungkan. Dan persiapan saya menurut saya waktu itu sudah matang. Ketika hari H, ibadah remaja dimulai dan saya tampil di situ. Kemudian saya menyampaikan firman di situ. Beberapa detik sebelum saya menyampaikan firman, ketakutan menguasai hati saya. Waktu itu saya nervous sekali, saya demam panggung dan saya dikuasai dengan ketakutan. Dan ketika ketakutan itu menguasai saya, ketika saya ingin menyampaikan sebuah materi kepada jemaat remaja waktu itu, tiba-tiba apa yang sudah saya persiapkan semuanya hilang di pikiran saya, saudara. Konsep-konsep yang sudah saya persiapkan semuanya hilang karena waktu itu hati saya dikuasai ketakutan. Nah, saudara, akhirnya khotbah yang saya sampaikan, renungan yang saya sampaikan ketika saya masih belajar di STT, ketika saya masih belajar khotbah, akhirnya renungan yang saya sampaikan meskipun persiapannya sangat panjang sekali, sangat maksimal, tetapi ketika firman itu saya sampaikan, maka firman yang saya sampaikan sangat kacau sekali isinya. Bahkan waktu itu harusnya durasinya 30 menit, saya hanya sampaikan selama 5 menit. Dan itu merupakan salah satu khotbah terburuk yang pernah saya sampaikan. Karena waktu itu hati saya dikuasai ketakutan yang berlebih, nervous yang berlebih, kekhawatiran yang berlebih. Karena saya merasa khawatir pada waktu itu. Nah, saudara, dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita dikuasai ketakutan, firman Tuhan berkata, kekuatan kita akan mulai terkikis. Tidak hanya kekuatan kita, ketika kita ketakutan berlebih, imun kita juga terkikis, saudara. Karena itu mari kita tetap berani meskipun sekarang kita sedang dilanda wabah, tapi kita dengan berani, dengan iman kita berkata, Tuhan Yesus akan melindungi tubuhku, keluargaku dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan yang berlebih menguasai hidup kita. Kita jalankan instruksi pemerintah untuk kita menjaga kesehatan, dan kita pelihara roh yang ada di dalam hidup kita, yaitu roh yang bukan ketakutan tetapi keberanian, iman, dan damai sejahtera. Ketakutan akan mengikis kekuatan Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan juga ayat ini berkata, ketika kita dikuasai roh ketakutan, maka kasih kita juga akan berkurang, saudara. Nah, saudara perlu tahu, ketika kita dikuasai kekhawatiran yang berlebih, ketakutan yang berlebih, kasih kita terhadap sesama kita, kasih kita terhadap orang Kristen, kasih kita terhadap orang di luar Kristen akan semakin terkikis. Makanya itu kita lihat beberapa waktu yang lalu di Jakarta secara khusus, waktu itu saya dikirimin sebuah berita di grup di mana saya tergabung di dalamnya, dan di situ saya dikirimin foto, video di sebuah perbelanjaan, baik di Kelapa Gading, baik di Tangerang, baik di sebuah tempat-tempat perbelanjaan yang besar. Di situ masyarakat pada panic buying. Nah, saudara bisa bayangkan, waktu itu antrian seperti ular, panjang sekali. Banyak orang-orang yang egois memasukkan setiap bahan makanan di keranjangnya, berlomba-lomba memenuhi setiap keranjang yang ada. Nah, saudara, hal ini dilakukan karena mereka dikuasai ketakutan. Mereka takut dengan mewabahnya virus corona membuat stok pangan di negara kita semakin berkurang. Dan ketika mereka ketakutan, kasih mereka mulai terkikis.
orang makin egois. Yang penting perutku kenyang, yang penting keluargaku kenyang. Aku tidak peduli dengan orang lain. Nah saudara, ini tidak boleh kita lakukan. Ketika kita dikuasai ketakutan, Alkitab berkata kasih akan terkikis, kekuatan akan terkikis. Nah mari belajar di tengah situasi COVID-19 pada saat ini. Kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa kita jangan dikuasai oleh ketakutan, supaya kasih kita terhadap sesama masih utuh dan kita bisa berbagi dengan sesama. Nah perhatikan lagi 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Alkitab berkata bahwa ketika kita dikuasai oleh ketakutan, maka ketertiban yang kita miliki juga akan terkikis, saudara. Nah kita tentu sering memperhatikan ketika di sebuah negara atau di Indonesia terjadi bencana alam, kita pasti bisa melihat bahwa di sana ketika orang-orang dikuasai ketakutan bahwa mereka akan meninggal, ketika seseorang dikuasai ketakutan bahwa mereka akan berakhir hidupnya, seringkali ketika orang-orang dikuasai ketakutan, mereka tidak tertib. Sehingga ketika bencana alam terjadi, ketika sumbangan makanan dibagikan, ketika bantuan dibagikan oleh pemerintah untuk mereka, seringkali mereka tidak tertib, saudara. Tidak mau ngantri, tidak mau tertib, tidak mau teratur. Nah saya mengajak Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi seperti saat ini, mari kita belajar untuk tertib. Ketika kita dikuasai ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, itu membuat hidup kita kehilangan ketertiban. Nah kita belajar poin pertama, buanglah segala ketakutan. Karena ketika engkau dikuasai ketakutan yang berlebih, maka kekuatanmu, kasihmu terhadap sesama, ketertibanmu akan terkikis ketika kita dikuasai oleh ketakutan yang berlebih. Lukas 12 ayat yang ke-25 berkata, siapakah di antara kamu yang karena khawatir atau ketakutan berlebih dapat menambahkan sehasta saja pada umur hidupnya? Alkitab berkata dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, siapakah di antara kamu yang karena khawatir dapat menambahkan sehasta saja pada umur hidupnya? Artinya saudara, ketika hidup kita dikuasai ketakutan, kekhawatiran yang berlebih, membuat kita panik sekali. Saya mau berkata, ketakutanmu, kekhawatiranmu tidak akan menambahkan sehasta untuk kamu bisa bertahan hidup. Kekhawatiran yang kamu miliki, ketakutan berlebih yang kita mungkin saat ini miliki menguasai hidup kita, tidak memberikan pengaruh positif untuk kita bisa hidup lebih baik. Nah mari buang segala ketakutan di dalam hidup kita. Jangan terlalu takut berlebih. Hadapi situasi pada saat ini dengan iman kepada Tuhan Yesus, dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saudara, mari kita akan belajar bersama-sama apa yang kita lakukan di tengah situasi krisis kesehatan, serangan COVID-19 yang dialami oleh Indonesia secara khusus, bahkan di seluruh dunia. Kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38. Alkitab berkata seperti ini, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Nah saudara, poin yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara semua untuk jemaat gereja Isa Al-Masih Penggangsaan, saya mau sampaikan yang kedua, di tengah-tengah situasi serangan wabah virus pada saat ini, yang harus kita lakukan adalah berbagilah dan bantulah sesamamu. Nah menarik sekali, di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 Alkitab berkata, Elisa pada waktu itu pergi ke Gilgal. Dan di Gilgal waktu itu sedang terjadi krisis, sedang terjadi kelaparan yang sangat dahsyat, saudara. Semua orang pada waktu itu mengalami kelaparan. Semua orang waktu itu sedang mencari makanan. Semua orang pada waktu itu sedang mencari sesuap nasi, air minum untuk dia bisa makan, untuk dia bisa minum. Nah waktu itu Nabi Elisa berada di Gilgal. Dan yang menarik,
ketika Nabi Elisa berada di Gilgal dan terjadi krisis pangan pada waktu itu. Kemudian Nabi Elisa bertemu dengan rombongan nabi-nabi yang lain yang butuh makan. Yang dilakukan oleh Nabi Elisa pada waktu itu adalah dia menyuruh bujangnya menyiapkan kuali yang besar. Kemudian dia suruh bujangnya untuk masak makanan yang banyak supaya makanan itu bisa dibagikan kepada nabi-nabi yang lain di tengah kelaparan. Nah saudara, ini hal yang sangat menarik sekali. Sebagai pembelajaran kita di tengah krisis, mari kita belajar untuk berbagi. Dan mari kita belajar bantulah sesama kita yang membutuhkan. Nabi Elisa pada waktu itu punya stok makanan, yang lain pada nggak punya stok makanan. Nabi Elisa pada waktu itu punya banyak makanan, yang lain tidak punya makanan. Tetapi ketika yang lain ini datang kepadanya dengan perut yang keroncongan, dengan perut yang sangat lapar, menariknya saudara, Nabi Elisa membagikan makanannya kepada rombongan nabi-nabi yang datang kepadanya. Padahal waktu itu krisis. Padahal waktu itu saudara, nilai sebuah satu porsi makanan sangat berharga sekali. Padahal waktu itu orang-orang hanya mementingkan perutnya sendiri. Padahal waktu itu orang-orang hanya mementingkan keluarganya sendiri. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Elisa, dia tidak cuma mementingkan perutnya sendiri, keluarganya, anak buahnya, tetapi dia membantu sesamanya yang membutuhkan makanan. Nah, kita belajar pada hari ini saudara, ketika kita berada di krisis COVID-19, serangan wabah virus, ketika kita berada di tengah-tengah krisis, kita belajar bersama-sama, bantulah sesama kita. Kalau kita punya banyak makanan, bagilah kepada mereka yang membutuhkan. Jangan menimbun makanan saudara. Orang Kristen tidak diajarkan Tuhan untuk menimbun, tetapi orang Kristen diajarkan Tuhan untuk membagi berkat kepada orang lain. Spirit kekristenan tidak mengajarkan kita untuk belanja banyak, menyimpannya untuk kita dan keluarga kita. Tetapi spirit kekristenan, Alkitab berkata, aku akan menjadikan engkau berkat, sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, mari kita belajar dari Nabi Elisa ini. Ketika semuanya kelaparan, dia punya stok pangan, dia bagikan makanan itu ke orang lain. Jangan menimbun makanan, jangan menimbun belanja kita, jangan menimbun kebutuhan sehari-hari kita. Mari sisakan untuk orang lain. Jika saudara banyak uang, saudara mampu menimbun stok makanan yang banyak, jangan lakukan itu saudara. Belilah secukupnya dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini spirit kekristenan yang harus kita dengungkan di tengah situasi seperti saat ini. Alkitab berkata di dalam Bilangan 11 ayat 33 sampai 34 seperti ini. Selagi daging itu ada di mulut mereka, ini tentang bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Alkitab berkata, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Nah saudara perhatikan, Tuhan sangat membenci orang yang mementingkan urusan nafsunya sendiri. Tuhan sangat benci dengan orang yang rakus, yang hanya mengurusi hidupnya sendiri. Alkitab berkata, waktu itu saudara, bangsa Israel diberi Tuhan daging, yaitu burung puyuh. Karena bangsa Israel ini meminta kepada Tuhan, dulu di Mesir kami makan daging dengan kenyang, dulu di Mesir kami bisa kenyang, tetapi sekarang di padang gurun kami cuma makan roti, kami cuma makan mana dari surga, kami rindu makan daging. Akhirnya Tuhan kirimkan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh, dan mereka makan all you can eat pada waktu itu. Mereka makan sepuasnya. Nah menariknya, di situ ada orang-orang yang rakus, yang suka mengumpulkan makanan melebihi porsi cukup. Waktu itu ada orang yang masih mengunyah daging, dagingnya belum habis, dia kumpulkan makanan lagi. Itu orang-orang rakus menurut Bilangan 11 ayat 33 sampai 34. Nah kita belajar saudara,
Di situ Tuhan sangat membenci mereka, sehingga orang-orang rakus itu yang menyimpan melebihi porsi cukup dimusnahkan oleh Tuhan, dibunuh semua oleh Tuhan di sebuah tempat yang bernama Kibrot Ta'awa. Itulah tempat di mana orang-orang rakus dimusnahkan oleh Tuhan. Saudara, kita belajar Tuhan tidak suka dengan orang yang rakus. Tuhan tidak suka dengan orang yang menimbun bahan makanannya untuk dirinya sendiri, tetapi tidak membagikannya. Nah, mari kita belajar di tengah situasi seperti ini. Mungkin Anda punya uang yang cukup untuk menimbun masker. Mungkin Anda punya uang yang cukup untuk menimbun hand sanitizer. Mungkin Anda punya uang yang cukup untuk menimbun bahan-bahan pangan pokok. Tapi saya mau berkata sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Jangan timbun. Cukup saja, setelah itu bagikan kepada sesama kita yang membutuhkan. Mungkin banyak stok masker di rumah saudara, mungkin banyak stok hand sanitizer di rumah Anda, stok bahan makanan melimpah di rumah Anda. Mari kita mulai berbagi, mari kita mulai saling membantu sesama saudara seiman dan bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, mari di tengah krisis ini kita belajar bersama-sama saudara untuk kita jangan dikuasai ketakutan, dan mari kita berbagi dan membantu sesama kita. Di tengah krisis COVID-19, kita berikan contoh bahwa orang Kristen tidak dikuasai ketakutan, bahwa orang Kristen di tengah krisis seperti ini menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan dan membantu sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk firman Tuhan yang kita sudah renungkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa di tengah situasi yang melanda bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus yang akan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi wabah virus pada saat ini. Dan kami berdoa biarlah kekuatan yang daripada Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami, sehingga kami tidak dikuasai roh ketakutan, melainkan kami dikuasai oleh damai sejahtera. Dan biarlah kami mau berbagi kepada sesama dan tidak mementingkan diri sendiri di tengah situasi krisis yang ada pada saat ini. Kami percaya wabah ini akan selesai dan Tuhan Yesus akan memberikan pemulihan untuk Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.